Dan tidak juga menerangkan pasal 132. Dan mohon maaf, tidak mengerti peristiwanya, tidak mengerti ilmunya. Iya, dia cuma mengatakan bahwa menurut Anda sudah terpenuhi dua alat bukti. Dia malah membawa hal yang formal. Kalau berkas dinyatakan lengkap, gitu, pasti menurut ini kan koordinasi horizontal. Kalau kita mengatakan bahwa tindakan penyidik dan tindakan jaksa penuntut umum itu benar semua, nggak ada yang namanya perkara yang dibebaskan. Alat bukti apa yang digunakan? Ya minimal dua alat bukti aja lah tunjukkan. Itu saja. Jadi tidak berputar-putar pada dua alat bukti pasal 184 KUHP, ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Itu kan namanya debat kusir tentang masalah KUHP. Iya, betul. Kita sudah mengajukan praper yang ketiga. Ini bocoran banget ini, clear. Tapi memang praper ketiga itu penting karena terkait dengan ganti rugi. Persis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan semua, sobat-sobat semua di beberapa channel yang biasa kita melakukan kolaborasi. Ini namanya konglomerasi. Konglomerasi itu dari hulu dan hilir. Kita jumpa lagi untuk membahas hal-hal yang perlu dibahas. Nah, yang perlu dibahas itu antara lain tentu pra-peradilan. Gosip-gosip nanti kalau kita lihat penting kita bahas, kita bahas. Nggak usah lah, praper aja lah kita. Kalau kita tidak, kan di praper ada juga nggak gosip-gosip. Oh banyak. Contohnya bisa bahwa praper itu untuk mekanisme RJ kan itu kan. Nah, itu kan? gosip itu. Jadi, itu pun kita harus bahas juga ya. Jadi kawan-kawan semua, kita sudah mengajukan praper yang ketiga. Ini bocoran banget ini, clear. Praper kedua nanti nunggu putusan hari Senin depan. Nah, ini praper ketiga kita sudah ajukan, jangan-jangan Jumat depan, bukan Jumat ini, udah sidang lagi kita. Iya. Tapi memang praper ketiga itu penting karena terkait dengan ganti rugi. Persis. Jadi kalau sejak dinyatakan bahwa penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu melanggar tidak sah, maka ada standing ada legal standing untuk meminta ganti rugi. Nah, berapa ganti ruginya ya harus kita hitung secara cermat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, tetapi saya ingin merefresh ingatan kita mengenai pra-peradilan kita yang sudah kita jalani. Pertama adalah pra-peradilan mengenai sah tidaknya penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Hasilnya adalah dinyatakan tidak sah. Permohonan kita dikabulkan. Kalau dikatakan sebagian ya tentu saja teknis kan. Karena yang diminta itu bukan 3 saja tapi beberapa item. Jadi beberapa diantaranya tidak dikabulkan bukan karena tidak terbukti, tetapi lebih secara teknis hukum itu tidak mungkin dikabulkan. Kira-kira begitu. Harus ada forumnya tersendiri untuk memintanya, seperti rehabilitasi, ganti itu kan rugi. nggak bisa jadi satu di situ. Tidak bisa jadi satu. Yang kedua adalah kita khusus mempermasalahkan dijadikannya pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Sekali lagi Undang-Undang ITE bukan ITE. ITE, informasi dan transaksi elektronik itu bahasa Indonesia soalnya. Bukan teknologi atau information and technology bukan, tapi ITE, Undang-Undang ITE yang memberikan ancaman hukuman sampai 8 tahun penjara. Nah, kita meminta termohon dapat menunjukkan kepada kita bahwa memang ada minimal 2 alat bukti yang memadai, yang berkualitas agar pasal ini dapat digunakan. Kita tidak menguji substansinya, pokok perkaranya atau menguji benar tidaknya tindakan itu, tetapi kita hanya mengatakan itu entry kepada
kasus ini, maka Anda harus berbekal apakah itu alat bukti surat, alat bukti saksi, atau alat bukti ahli, keterangan ahli, yang tentu saja keterangannya ya atau buktinya relevan dengan pasal 32 ayat 1. Ya. Sekali lagi, kita tidak bicara benar dan tidaknya, tapi relevan atau punya kualitas. Karena ahli bilang, nggak ada kata relevan dan lain sebagainya. Iyalah, berkualitas. Ya kan? Enggak, pokoknya 2 alat bukti. Kalau cuma 2 alat bukti doang, nanti bukti apa aja bisa dipakai. 32 tahun. Nggak begitu cara penegakan hukum. Oke. Nah, untuk kesempatan pertama, Mas Roy, karena ini agak serius ya, saya ingin memberikan pertanyaan yang berkualitas juga. Begini, kepada Pak Ugro ya, mantan penyidik. Begini, Pak Ugro. Tadi dalam sidang pra-peradilan seolah-olah ahli itu mengatakan bahwa minimal 2 alat bukti yang kalau 2 alat bukti terpenuhi ya go ahead. Soal kualitas, soal relevansi nanti di pokok perkara. Saya malah berpikir begini, kalau begitu enak sekali ya. Menersangkakan orang dengan bukti apapun, ya kan? Gak peduli kualitasnya benar atau tidak. Padahal dalam penersangkaan menggunakan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana undang-undang itu mengatakan ada barang setiap orang yang siapapun yang kemudian melakukan perusakan dokumen, menambah, mengurangi, mentransmisikan, itu diancam hukuman 8 tahun penjara. Kalau begitu mudah sekali. Yang penting katanya sudah nanti soal terbukti atau tidak kan di pengadilan. Masih ada asas praduga tak bersalah. Dia pikir menjadi terlapor, tersangka itu enak, apalagi tersangka dengan ancaman untuk ditahan. Entah itu berapa bulan, kan ada hitungan berapa hari di penyidik, berapa hari di kejaksaan, berapa hari di pengadilan untuk kemudian bisa seseorang ditahan sebelum kasus itu selesai. Silakan Pak Ugro, sebagai mantan penyidik, apa pertanggungjawaban Pak Ugro? Ya, jadi saya melihat ahli yang dari dosen ya perguruan tinggi mana, dari luar Jakarta lah ya. Riau ya. Universitas Riau. Jadi saya sebagai mantan penyidik ya. Jadi tidak pernah berpikir minimal 2 alat bukti. Kita maksimalkan aja alat bukti. Kenapa harus pakai minimal? Minimal itu kalau memang benar-benar sulit, itu bisa capai minimal 2 alat bukti. Tapi kalau misalnya bisa lebih dari 2 alat bukti kan ya bagus. Kecuali di KUHP Undang-Undang 881 ditulis maksimal seperti itu ya. Jadi ya terus dikatakan bahwa tidak perlu urut. Ada pasal 184 itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa itu kan terdakwa berhak diam. Berarti harusnya ada 4. Nah, 4 yang nomor 4 itu petunjuk. Petunjuk ini berarti berkaitan dengan surat, berkaitan dengan keterangan saksi. Ya kan? Keterangan ahli nggak mungkin ada petunjuk, itu susah. Baru di pengadilan juga dapatnya itu. Makanya jadi jangan sampai ahli ini melakukan penyesatan pengetahuan seperti itu sehingga nanti akan dipedomani oleh para penyidik atau penuntut umum nanti di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ya arti dari mengenai minimal 2 alat bukti itu jangan diartikan sekali lagi cukup 2 alat bukti. Ya, seperti itu. Jadi minimal itu berarti kalau bisa ya diusahakan lebih dari seperti itu. Jadi sangat sedikit sekali tadi katakan Mas Refli bahwa kalau misalnya seseorang dijadikan tersangka cukup dengan keterangan saksi dan keterangan ahli saja. Berapa orang akan masuk penjara seperti itu nanti. Itu saja. Tapi yang kita persoalkan adalah bukan banyak tidaknya barang bukti atau alat bukti, tetapi apakah alat bukti itu punya kualitas atau punya kualifikasi untuk bisa digunakan
dalam penersangkaan menggunakan Ya. pasal 32 ayat 1. Nah, ini yang tadi Oh iya, ya. tidak dijawab dia, Ya. apakah itu punya kualitas atau tidak. Ya. Kita tidak bicara apakah perbuatan Mas Roy terbukti atau tidak, Ya. tapi kualitas alat buktinya dulu. Ya. Contoh gini Mas, saya perbandingan waktu terjadi perampokan Bank CIMB di Medan. Baik. Nah, saya diskusi sama seluruh anggota waktu itu, Ya. saya tanyakan, kalau pelaku benar-benar bisa kita temukan, ya, kemudian ditetapkan tersangka, alat bukti apa yang bisa meyakinkan hakim bahwa dia pelakunya? Nah, itu Ya, itu pertanyaannya. Jadi Ya. kalau saksi yang melihat di TKP tempat kejadian perkara tidak ada karena semuanya stres. Ya. Ya kan? Kemudian sepeda motor nomornya juga dipalsu. Oke. Kemudian wajahnya mereka tertutup semua. CCTV tidak ada. Ya. Ya. Anggota BRIMOB mati satu. Ya. Kemudian senjata M16 milik anggota BRIMOB Dibawa. yang mereka tembak mati Ya. dibawa kabur senjatanya. Ya. Jadi kita sepakat apabila tertangkap pelaku ini tidak mungkin alat buktinya itu adalah uang yang mereka bawa dari bank. Ya. Karena uang udah habis, uang Ya. seri dari Ya, dari ya. makan nggak kelihatan. Ya. Ya. Tapi adalah satu-satunya alat bukti yang kuat adalah senjata api M16 milik anggota BRIMOB yang mereka bawa. Itu Oke, satu. oke. Yang kedua, karena saksi dari luar tidak ada, ya kita gunakan saksi mahkota nanti di antara mereka. Oke. Kan itu kebetulan pelakunya ada yang kita tangkap pada 8. Baik. Nah, di antara mereka nanti saling bersaksi untuk Ya. menunjukkan Melemah menunjuk kawannya sendiri sebagai tersangka Ya. seperti itu. Jadi sekali lagi juga ekstra hati-hati seperti itu, tidak semudah kata orang cukup 2 alat bukti seperti itu. Itu pengalaman Mas. Ya, karena kita tahu bahwa ini adalah hukum pidana ya, yang dicari atau dikejar adalah kebenaran Kebenaran. material, Iya, bukan iya. kebenaran formil. Apalagi ancaman hukumnya 8 tahun penjara. Nah, yang kita tidak puas dari persidangan tadi adalah pihak termohon dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya itu tidak menghadirkan saksi, tidak Ya. menghadirkan ahli yang bisa menerangkan bahwa sudah terjadi peristiwanya benar atau tidak itu soal lain. Ya. Sudah terjadi peristiwa sebagaimana disebut dalam pasal 32 ayat 1 tersebut. Misalnya Mas Roy ternyata melakukan pencurian Ya. terhadap Harus dilihat. data milik Pak Jokowi, Ya. baik menggunakan jaringan internet maupun menggunakan alat-alat elektronik lainnya seperti flash disk dan Ya. lain sebagainya, serta memindahkan atau mentransmisikan. Nah, itu tidak ditampilkan, padahal kita pada hari sebelumnya itu menyampaikan 4 orang saksi yang mengatakan mereka nggak pernah ditanya Ya. soal kejadian yang terkait pasal 32 ayat 1 itu. Rata-rata yang mereka tanyakan soal ijazah Jokowi dan soal pencemaran nama baik dan fitnah. Itu saja. Ini yang kemudian kita agak protes juga sesungguhnya. Oke, saya mau beralih ke Mas Roy Ya. untuk ini. Karena sebagai lawyer juga, jadi saya perlu mengupdate juga. Ya, Jadi benar. lawyer host sekaligus narasumbernya. Jadi jangan marah ya pemirsa Oh, sekalian. enggak, Ya. harus gitu. Oke. Nah, untuk Mas Roy ya. Ya. Kan kalau mau jujur ini kan ceto welo-welo sesungguhnya untuk dikaitkan dengan pasal 32 ayat 1 Oh, jauh banget. sebagai Iya. seorang yang sekarang disangka, Ya. didakwa nanti kalau ada memang pendakwaan, ahli telematika yang sedikit banyak pasti terkait dengan soal ini. Iya. Yang ketiga adalah mantan anggota DPR yang DPR. terlibat Dalam dalam pembuatan itu. pembuatan undang-undang ITE Ya. ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 2024. Ya. Apa perasaan ya? Apa protes? Apa yang ingin disampaikan Mas Roy ketika Mas Roy tahu bahwa Mas Roy dikenakan pasal 32 ayat 1? Ya, ini kan ironis sekali ya, artinya apa yang terjadi ini kan betul tadi Mas Lai mengatakan semenjak tahun 2003 ya, jadi sebelum ada undang-undang ITE itu dibuat ya, atau sebenarnya hanya dibuat tapi dirancang sebenarnya sudah ada. Karena undang-undang ITE dulu, sekali lagi pemirsa, itu kan keterpaksaan harus membuat undang-undang ITE itu karena waktu itu kita kena hacking ya di situs KPU waktu itu di tahun 2004 ya, ketika
pemilu langsung. Ada situs-situs yang berubah dari partai politik jadi partai jambu, partai pisang, partai anu dan lain sebagainya. Nah, waktu itu baru ada Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 99. Singkat kata, undang-undang itu kemudian kita buat cepat dan saya belum anggota DPR waktu itu, masih selaku pengamat independen, ikut terlibat bersama Prof. Henry Subiakto. Nah, jadi pendapat saya itu mirip sekali dengan Prof. Henry yang berasa sangat kesal, merasa sangat geram, karena sebenarnya tujuan undang-undang bukan itu. Ibaratnya kita buat pintu di rumah kita untuk kita, tapi ternyata pintu itu jadi yang lewat ayam-ayam semua gitu loh. Jadi bukan tujuannya pintu itu dibuat. Pintu itu untuk manusia, tapi yang lewat hewan. Nah, betul. Ini juga Undang-Undang ITE itu dibuat untuk kejahatan yang namanya dua hal, computer crime dan computer related crime. Computer crime itu kejahatan yang terjadi dalam komputer. Belum tentu kita lihat secara fisik kejahatannya. Karena misalnya kita mengcopy data, kita merusak data itu, kita modifikasi, kita kembalikan lagi. Nah, itu namanya computer crime. Tapi kalau computer related crime, artinya komputer yang terlibat dalam sebuah kejahatan. Misalnya ada gambar fisik, diedit pakai komputer, kemudian dilakukan lagi. Nah, itu computer related crime. Salah satu termasuk computer crime yang kemudian menjadi nafas dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, pasal 32 dan juga 35 ini adalah kalau ada seseorang melakukan transfer uang. Itu tidak nampak uangnya, tapi faktanya ada. Saya transfer 10 juta ke Mas Refli, tapi saya edit menjadi 100 juta. Mengedit dan lain sebagainya, kemudian saya melakukan itu tuh bisa kena 32. Tapi kemudian memastikan kalau hasil editan itu menjadi seolah-olah orisinal, seolah-olah otentik, itu yang kena pasal 35. Jadi ini adalah kejahatan yang murni terjadi dalam sistem komputer. Hacking, kemudian modifying, kemudian setelah itu ada downloading, uploading, itu semua terjadi di komputer. Bukan kemudian secara fisik dikaitkan dengan misalnya seseorang, ya, yang kemudian di salah satu acara televisi lagi. Jadi acara televisi kan yang posting juga siapa? Stasiun TV-nya, ya. Dan kemudian ngomong, dan setelah bicara di situ, kemudian omongan kita tentang satu analisis data. Yang analisis itu datanya yang asli tidak rusak. Itulah buktinya, Mas Refli, Pak Ugro. Hakim tunggal kemarin di pengadilan di Jakarta Selatan itu sebenarnya sangat cerdas. Ya, Pak Iketut Darpana itu meminta supaya Twitternya atau X-nya, unggahannya Dian Sandi itu coba ditampilkan. Jangan yang ditampilkan dalam bentuk print out. Itu kan kemarin bilang gitu. Bagus itu. Itu artinya apa? Karena dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE, sesuatu itu tidak boleh hanya data elektronik itu meskipun diakui sebagai sebuah bukti yang sah, tapi dia di naskah akademiknya itu tetap bisa diakses, bisa dilihat. Makanya kemarin ketika X-nya Dian Sandi pada tanggal 1 April 2025 yang lalu, ketika dia nulis biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload ijazah Jokowi yang asli. Nah, itu adalah data yang benar-benar data elektronik. Dan itu ternyata pakai komputer, ya, PNJS Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa dibuka. Jadi linknya itu benar, kemudian kita klik terbuka. Nah, kalau itu hanya screenshot, maaf, itu belum tentu bisa jadi alat bukti. Nah, apalagi saya kebetulan ada juga tadi Mas Refli dan Pak Ugro, ternyata ahli yang katanya ahli yang dari Universitas Riau tadi katanya, itu ternyata tidak mengerti esensi yang namanya data elektronik itu apa, dia sendiri nggak ngerti. Dia bilang ngelesnya, saya kan pengamat hukum. Loh, pengamat hukum itu justru ngerti hukum, bukan kita ngerti teknisnya di ITE-nya, tapi mengerti hukum ITE. Artinya hukum ketika undang-undang ITE itu dibuat. Jadi ngerti penggunaannya untuk apa. Nah ini, Mas, tiba-tiba saya malah yang dikenakan di pasal 32, yang sama sekali jauh panggang dari itu. Bukti yang diributkan adalah bukti analog, tapi kemudian yang diributkan adalah ketika kita mendownload gambar open, ya, itu adalah open to public, ya. Maka kemarin benar ketika ada istilah open source, itu bukan open source, ya, tapi itu adalah open to public, ya. Jadi itu adalah memang bebas untuk diakses publik, dan kemudian si Dian Sandi juga tidak memprivate, ini penting ya. Dian Sandi tidak melakukan private, Dian Sandi tidak melakukan restricting atas data itu, setiap orang bisa mengakses, dan nyatanya sampai dengan kemarin ketika diakses di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sudah dibuka oleh lebih dari 8,7 juta orang. Itu. Jadi artinya data elektronik
itu harus dipahami sebagai data yang ada pada sistem elektronik, belum tentu itu terlihat oleh kita. Jadi kalau ada orang yang mungkin bisa dihadirkan sebagai saksi, saksi itu mungkin tidak melihat loh Mas Refli. Mungkin, tapi saksi itu misalnya adalah pengamat teknologi yang dia bisa membaca log data, kemudian dia bisa menelaah dari log itu, nampaklah ada anomali-anomali loh. Ini kok berkurang ya, bitnya berkurang ini. Kemudian pindah ke HTTP mana gitu, atau pindah ke alamat mana, URL mana. Nah, itu baru. Itu bisa jadi saksi. Oke. Gitu. Nah, sekali lagi kalau misalnya kita meminta termohon atau Polda Metro atau penyidik Polda Metro menghadirkan itu, bukan berarti kita memeriksa pokok perkara. Bukan. Karena kita formalnya dulu. Ya. Apakah ada bukti yang menunjukkan ada kegiatan itu? Persis. Jadi Seperti kemarin Mas Refli, supaya nggak lupa. Seperti kemarin kita menghadirkan beberapa saksi ya, yang mengetahui langsung kayak Mas Nurdiansah Susilo ya, atau Mas Ian. Dialah yang merekam acara tanggal 26 atau company dia ya, atau kelompok dia lah. Ya waktu itu masih langkah Anies. Yang merekam, kemudian jadi dia saksi yang benar-benar tahu akan kejadian itu. Isinya dia nggak perlu ceritakan sebenarnya. Yang penting faktanya, formalnya dia merekam itu. Nah, jadi sebenarnya yang kita ingin masalahkan adalah apakah ada saksi yang melihat, mendengar, merasakan peristiwa itu. Ya. Lalu adakah ahli yang bisa menerangkan sudah terjadi perubahan-perubahan? Perkara itu benar dan tidak itu soal lain. Iya, seperti tadi kata hakim kan gitu. Ini yang kemudian tadi nggak dapat Pak Ugro. Jadi nggak ada tadi itu. Coba kita baca Pak Ugro ya. Pasal 32 ayat 1 itu. Sekalian nanti kita akan tanya. Iya. Pasal 32 ayat 1 itu bunyinya sebagai berikut. Undang-Undang ITE 11 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Jadi itu perbuatan yang bisa dikenakan ancamannya 8 tahun penjara. Nah, pertanyaannya adalah yang mengemuka adalah dokumen apa? Pertama, syarat dokumennya dokumen apa untuk masuknya pasal ini. Maka semua ahli mengatakan haruslah dokumen elektronik. Bukan dokumen fisik atau dokumen analog. Jadi yang dipermasalahkan kalau mau menggunakan pasal ini haruslah dokumen elektronik. Dan sepakat semua. Yang kedua adalah harus ada sebuah kegiatan yang tadi dilakukan, yaitu mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, kemudian merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Nah, dalam konteks Pak Jokowi ini kemudian ditanyakan, selain itu adalah dokumen elektronik, kan dikaitkan dengan pencemaran nama baik dan fitnah, apakah dokumen elektronik itu milik Pak Jokowi atau bukan? Dari laporan polisi, ya dia mengatakan yang dituduhkan milik saya. Ya, berarti artinya bukan. Dia sendiri bukan mengatakan itu milik dia. Nah, pertanyaannya adalah Pak Ugro, ketika misalnya dokumen ini bukan milik Pak Jokowi, karena kita kan nggak perlu lagi anonim kalau podcast kan, kalau di pengadilan. Gitu. Kalau dokumen itu bukan milik Pak Jokowi, lalu dokumen itu tidak berpindah, tidak rusak, tidak ditransmisikan, tidak ditambahin, tidak dikurangi, bisa diakses sehingga sekarang bahkan ditunjukkan ke depan pengadilan, kira-kira terpenuhi nggak syarat minimal 2 alat bukti terhadap penggunaan pasal ini? Ya, izin sebelumnya Pak Ugro dan Mas Rafli, mohon maaf nih ada breaking news sedikit. Tanpa mengurangi rasa hormat juga kepada para penonton, kita berusaha di info 10 menit lagi pasokan batu bara habis. Jadi listriknya mati. Jadi monggo Pak Ugro aja. Silakan. Saya kalau membuat analogi, Mas. Jadi sebetulnya dokumen elektronik, ya kan, yang dikatakan di unsur-unsur tadi dalam pasal 321. Itu kita analogikan dengan pencurian yang konvensional aja.
kan barang itu ada di rumah, Ya. ada di dalam komputer. Betul. Dan itu sudah dikunci ada. Ya. Ya kan, ada passwordnya. Ya. Nah, siapa yang bisa mengambil itu kan sama dengan orang mencuri dari dalam rumah tadi. Ya. Ya. Kemudian diambil nih, Ya. ya kan? Dirusak dan sebagainya, mungkin bisa Ya. dihilangkan. Nah. Dicek barangnya sudah nggak ada. Ini kan hampir sama. Ya. Barangnya rusak, nggak bisa dikembalikan lagi, Iya. seperti itu. Jadi sebetulnya ini pembuktiannya cukup mudah, Mudah, seperti itu, iya. ya kan? Makanya kan di pra-peradilan hanya ingin menanyakan bagaimana caranya menetapkan tersangka dengan pasal 32, Iya. kira-kira alat bukti apa yang digunakan? Iya. Ya minimal 2 alat bukti aja lah tunjukkan. Ya. Itu saja. Jadi tidak berputar-putar pada 2 alat bukti pasal 184 KUHP, ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Itu kan namanya debat kusir tentang masalah KUHP. Ya, betul. Bukan debat masalah substansi Ya. Ya. pokok perkara pra-peradilan yang kita ajukan melalui pengadilan Jakarta Selatan. Jadi sebenarnya benar-benar sangat mudah jawab itu kok susah seperti itu ya. Iya, itu yang kita minta sesungguhnya. Oke, Iya. kalau Anda punya 2 alat bukti, tunjukkan dong. Iya. Iya, iya. itu. Maksudnya, ini keterangan ahli si A mengatakan begini, Iya, begini. iya. Oke. Keterangan saksi si B mengatakan begini. Iya, iya. Dan kami menganggap cukup kualifikasi untuk menersangkakan Anda. Kan gitu aja kan. Iya. Buat soal Iya. benar dan salah itu soal lain. Nah, Dan- ini yang kita tidak dapatkan selama proses persidangan itu. Dan tidak mengganggu pokok perkara. Iya. Kita Ya, hanya setuju. ingin menanyakan lebih dalam. Kira-kira apa? Kalau udah penjelasannya bagus ya udah kita ikuti aja karena Iya. masalah. Ini masalahnya kita tidak mendapatkan penjelasan. Malah kita Iya. mendapatkan kuliah soal kitab undang-undang hukum acara pidana. Kalau itu kan normatif semua. kan? Iya. Gitu. Padahal syarat utama bahwa dokumen itu rusak atau hilang itu Iya. tidak terjadi. Padahal kalau kita mau konsekuen nih, Nah. sebetulnya yang melakukan Siapa? Ya, dugaan penguploadnya. pasal 32 ayat 1 ini orangnya sudah dikeluarkan dari situ. Betul. Itu. Iya. Tapi ya kita ikuti. Kalau mereka seperti itu ya kita serahkan pada Iya. hakim. Saya yakin hakim tunggal ini Pak Ketut ini orangnya Insya Allah. lebih jernih, Ya. ya bisa membaca apa yang sebenarnya yang diajukan oleh pemohon pra-peradilan. seperti Iya. itu. Ya, Betul. kami kan kadang-kadang pengen sekali menjelaskan, menerang-terangkan. Tapi ya saya juga yakin hakim tunggal ini sudah paham maksudnya. Ya. Nah, Ya. tinggal tergantung hati nurani dan keberanian Ya. untuk kemudian mengatakan bahwa pasal 32 ayat 1 ini tidak sah Ya. untuk digunakan sebagai dasar penersangkaan karena tidak ditemukan 2 bukti permulaan yang cukup. Kan itu kan sebenarnya Iya. yang ingin kami Iya, katakan. betul. Kalau dia cuma menyebutkan bukti, wah ada 148 saksi, kemudian lalu ada beberapa bukti yang dia entah relevan atau enggak, Iya, itu iya. yang disampaikan ke dalam persidangan. Ya. Tapi kan 2 alat bukti yang kita nanti itu apa? Misalnya, oh ini alat buktinya nih ada ahli X menerangkan bahwa sudah terjadi Betul. kan, Iya, kan? iya. Nah ini yang kami katakan sebagai alat bukti kami. Saksi Y mengatakan begini-begini. Ini yang kami katakan sebagai alat bukti. Nah itu nggak terjadi. Padahal itu Iya. keuntungan bagi termohon, Nah. itu penyidik tadi, Saat itu kalau bisa dia bisa menjelaskan. Ya. Iya. Jadi hakim juga tidak kelihatannya hakim pra-peradilan tidak puas nih menjawab apa gitu. Iya, Padahal betul sekali. kita ini kan nggak boleh menginterogasi juga. Mereka juga tidak Iya. termohon juga tidak boleh menginterogasi Padahal kita. Iya. kasus Gitu. ini mudah sekali. Betul. Iya. Kalau seandainya mereka menampilkan Alat minimal bukti. 2 alat bukti Iya. itu. Nih, kita kan nggak bisa lagi mengatakan, wah tapi kan belum tentu apa yang dikatakan dilakukan Mas Roy itu benar atau salah. Itu lain. Iya. Itu lain, ya. Tapi siapa yang dijadikan sandaran untuk Mm-mm. kesaksian dan keterangan ahlinya ini yang kita nggak belum tahu. Dan kita, Sementara yang dihadirkan ahli yang tidak dipanggil Iya. iya. dan tidak juga menerangkan pasal 132. Dan mohon maaf, tidak mengerti peristiwanya, tidak Iya. mengerti ilmunya. Iya. Iya, dia cuma mengatakan bahwa menurut Anda sudah terpenuhi 2 alat bukti. Iya. Dia malah membawa hal yang formal. Kalau berkas dinyatakan lengkap, gitu, pasti menurut ini kan koordinasi horizontal. Iya. Kalau kita mengatakan bahwa tindakan penyidik dan tindakan jaksa penuntut umum itu benar semua, nggak ada yang namanya perkara yang dibebaskan. Setuju. Ya, makanya kalau mereka mendatangkan ahli yang mereka gunakan untuk forensik komputer Ya. tadi, ya mungkin lebih ini. Tapi ini diambilkan dari orang luar negeri yang Tidak di briefing, mengerti apa-apa. tidak mengerti Iya. apa-apa. Ya jawabannya hanya seputar
pasal 184 KUHP yang lama itu aja. Betul. Iya. Dan dia menerangkan tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, bukan menerangkan tentang digunakannya pasal 32 ayat 1. Iya. Oke, karena Ya. kita sudah Keterbatasan warning, waktu, ya. ya. Closing statement dari Ya. Mas Roy dulu. Ya. Jadi closing statement saya adalah begini, ya. Kita tentu saja dan masyarakat akan mengerti kalau jawaban dari ahli, termasuk juga jawaban dari yang kita tadi dan yang kemarin dari termohon itu boncos istilahnya. Ya, tapi kita berharap betul hakim tunggal dari pra peradilan, ya Pak Iketut Darpana itu benar-benar bisa seperti putusan yang pertama. Concern, berani memutus dan tidak terpengaruh macam-macam. Ya itu aja. Karena dengan demikian pra peradilan yang kita gugat ini atau kita mohonkan ini itu bisa bermanfaat bukan hanya bagi kita, bukan bagi saya, tapi juga bagi masyarakat. Contohnya kemarin itu akan membuktikan bahwa Polri makin presisi, Polri makin teliti, tidak boleh ada penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan yang tidak proper. Saya kira itu. Ya. Silakan Pak Ugro. Ya, terima kasih. Jadi berkaitan dengan pasal 32 ayat 1 ini sebetulnya suatu pembelajaran edukasi yang bagus pada masyarakat, Ya. ya kan? Bagaimana kita mencari unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar melakukan tindak pidana yang sudah diatur di dalam undang-undang ITE tadi. Ya. Ya, jadi penyidik seharusnya juga memberikan pelajaran bagi masyarakat lain, bagi penyidik lainnya bahwa pasal 32 ayat 1 seperti ini unsurnya. Ya. Jangan nanti nunggu semuanya, nanti tergantung pembuktian loh. Kita nggak menunggu ke situ nanti. Iya, sampai di nanti ujung. kan belum tentu yang terdakwa nanti salah seperti itu. Persis. Itu ilmu biasa itu. Ini Ya. ilmu yang agak sedikit waras gitu loh. Rasanya, Mas. Iya, jangan sampai kemudian kelakuan penyidik adalah udahlah tersangkakan dulu, Nah, soal terbukti atau nanti urusan belakang. Kan Iya. nggak bisa begitu. Ya. Tangkap dulu soal nanti terbukti atau enggak urusan belakang. Itu Nggak parah. begitu. Ilmunya ada dulu Mas itu. Apa? Pokoknya gitu. nah pokoknya. Ya. Jadi Oke, karena ini adalah pasal yang 8 tahun ancaman hukumannya, Nah, itu ya berat. tentu tidak boleh sembarangan. Yes. Ya. Jadi harus ada kehati-hatian Nah, untuk mengenali peristiwanya. Nah, Ya, kita kembali setuju. pada peristiwa. Apakah ini sebuah peristiwa pidana nah, atau bukan? Jangan-jangan Ya. peristiwa pidana pun tidak. Iya, iya, ya. Gitu. Ketika Mas Roy misalnya melakukan Analisis, hanya menganalisis. dengan Ya. error level analysis Iya, di media televisi, ya, di acara rakyat bersuara, atau itu kena. di YouTube Iya. misalnya, Dan bukan saya yang Iya. posting loh ya. pertanyaannya adalah apakah ini peristiwa pidana atau enggak? Iya. Nah itu yang jadi Iya. masalah. Iya. Jadi jangan-jangan untuk syarat awal aja apakah ini peristiwa Nggak masuk. nggak masuk, apalagi sampai kemudian terpenuhinya minimal 2 alat bukti. Ya. Ya, begitu sobat semuanya, kawan-kawan Ya. semuanya, kita akhiri ya. Karena pemadaman akan Berlangsung ya, udah dipilih tanda. Itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jas. Iya.